Oke, halo semuanya. Di sini kembali saya akan mengerjakan lab di Hack the Box. Lab ini bernama Lab Fuller dengan tingkat kesulitannya itu medium. Lab ini eh, beberapa hari ke belakang itu sudah retire ya. Jadi saya bisa untuk nge-record dan upload ini ke YouTube. Kebetulan ini adalah lab dari season 8 dan ya saya sudah mengerjakan lab ini di waktu season 8. Dan ini adalah salah satu lab dengan tingkat medium yang sedikit agak panjang ya untuk jalur exploitnya. Dan juga lab ini murni Active Directory, jadi tidak seperti kebanyakan lab yang hyperhard itu kita berhubungan dengan web exploit. Tapi di lab ini kita tidak berhubungan langsung dengan web exploit, hanya murni Active Directory. Kemudian di sini saya sudah mencatat kredensial yang diberikan di dalam labnya. Di sini terdapat username Nailer dan ini adalah ya passwordnya. Kemudian saya sudah melakukan scanning dan ini seperti umum lah, port-port atau service yang berjalan ini adalah service umum dalam Active Directory selama saya mengerjakan lab. Untuk real life-nya apakah port ini umum saya kurang tahu, tapi sepanjang saya mengerjakan lab Active Directory ini adalah port yang standar. Kemudian ini bisa dilihat bahwa ada satu hal yang menarik di mana di sini ada port SSH yang terbuka di port 2222. Oke, langsung saja kita mulai untuk mengerjakan labnya. Sebelum itu saya akan menyimpan hasil scanning ini di notes. Seperti biasa, saya ketika melakukan Active Directory, yang sering saya lakukan adalah saya menjalankan NXE untuk mencari share folder yang berada di akun yang sudah kita miliki. Kita cek tadi alamat IP-nya berapa ya. Oh, ini alamat IP-nya SMB, kemudian min u, min p. Ini untuk passwordnya. Kita cek apakah ini valid. Oh ya, kebalik. Dan di sini statusnya adalah not supported, yang berarti autentikasi di dalam Active Directory ini di disable. Jadi autentikasi kita menggunakan Kerberos untuk mengakses atau masuk ke sebuah sistem itu menggunakan autentikasi Kerberos. Jadi autentikasi NTLM ini tidak bisa kita lakukan karena ini autentikasinya berbasis Kerberos. Saya akan ngegenerate terlebih dahulu untuk file KRB-nya. Host. Sebelum itu saya akan memasukkan nama domain ke localhost, ke etc host. Kemudian ini nama domainnya kita masukkan.
Kemudian untuk nge-generate file KRB di NXT cukup mudah. Kita tinggal ketikkan min generate, kemudian krb5 file, kemudian masukkan namanya krb5.conf. Masih not supported ya. Coba pakai minka. Ini KRB ARP ERSQ, ini artinya waktu kita tidak sinkron dengan waktu server, karena Kerberos ini kan sensitif terhadap waktu ya. Minimal toleransinya itu kurang lebih 5 menit untuk Kerberos. Jadi kita harus mensinkronkan dengan waktu server. Untuk mensinkronkannya kita cukup ketikkan sudo ntpdet kemudian tinggal masukkan nama domainnya. Waktu kita sudah sinkron, dan ya ini udah bisa kita lakukan autentikasi ya. Ini statusnya berhasil, kita berhasil melakukan autentikasi Kerberos. Selanjutnya saya akan nge-generate file krb5 krb5.conf. Kebalik ya, ini file. Oke, ini sudah berhasil generate. Selanjutnya kita tinggal salin ini ke directory etc /krb5.conf. Terusnya kita cek di shell foldernya. Oke, NetBIOS timeout ya. Ini kenapa ya? Error connection. Oke, error. Oke, ini udah berhasil. Di sini banyak errornya, saya juga kurang tahu sih ini kenapa error, tapi ini berhasil.
Oke, kita punya akses baca terhadap share folder IT. Kita akan coba masuk. Kita akan menggunakan SMB client. Di .puller, .stb, kemudian IT min u. Nah, nggak bisa ya. Ini harus pakai DGT ya untuk masuk ke SMB client kayaknya. Oke, langsung download aja filenya di menggunakan NXT. A min m speeder plus kemudian min o download true download flag dengan true. Oke, kita tunggu proses downloadnya. Ini sudah berhasil. Kita coba cek. Dia nyimpannya di ini. Masuk ke IT. First line. Oke, kita punya file Excel ya. Sini saya akan coba membukanya. Mana itu fuller. Coba buka dan akses tidak bisa dibuka ya. Ya, ternyata file Excel ini terenkripsi. Jadi kita harus melakukan cracking untuk bisa masuk atau bisa mengakses file Excel ini. Untuk melakukan cracking, pertama kita harus mendapatkan hash dari file ini. Kemudian hash tersebut kita bisa crack dengan John Reaper atau dengan Hashcat. Saya akan coba untuk mendapatkan hashnya. Namanya hash file. Ya, ini adalah hash dari file enkripsinya. Selanjutnya tinggal lakukan cracking. Udah satu password. Oke, di sini saya sudah melakukan cracking ya.
Ini sepertinya data cracking saya yang waktu season 8 masih ada, jadi saya tidak perlu melakukan crack, tinggal cek aja langsung. Dan inilah passwordnya, yaitu football 1. Oke, untuk bukanya saya buka di browser karena saya tidak menginstal LibreOffice, jadi saya tidak bisa membuka langsung di Kali Linux saya. Akhirnya saya berhasil untuk membaca file yang ada di dalam Excel ini. Tadi saya sempat beberapa kali mencoba beberapa web untuk membuka file Excel ini, kemudian mencoba menginstal LibreOffice dan ternyata gagal, dan ya akhirnya saya bisa membuka file Excel ini. Dan sini terdapat beberapa informasi yang mungkin bisa dibilang cukup sensitif ya. Di sini terdapat beberapa user. Ada via Naylor, ini tentunya yang kredensial yang pertama kita eh, sediakan. Kemudian ada Mary Lacy, kemudian ada Todd Wolf, Jeremy admin, kemudian ini beberapa service account, dan di sini ada 2 password. Dan juga ini password juga, berarti ada 3 password. Tapi di sini Todd Fully warna merah, kayaknya ini kehapus atau akunnya tidak aktif. Oke, langsung saja eh, saya coba untuk menyimpan username ini. Kita sudah berhasil untuk menyimpan ke dalam notes username dan passwordnya. Selanjutnya kita akan melakukan password spray. Dan kita menemukan 2 kredensial yang valid. Pertama ada SPC LDAP dan SPC IIS. Kita masukkan dulu ke node. Selanjutnya yang SPC IIS. Selanjutnya kita akan cek kedua kredensial ini. Sama saya coba yang SPC LDAP. Saya cek remote desktop dulu dah. Ada yang error. Oh, oke, masih error.
coba pakai crack map. Oke, selesai error ya. Saya kurang tahu ini errornya kenapa. Coba di shell folder. Nah, coba di sini user yang ISS. Oke, karena ini saya kurang tahu ya kenapa toolsnya bermasalah. Ini di tools atau di mana lah saya kurang tahu. Saya akan coba untuk melakukan collect data untuk melihat apa namanya tuh konfigurasi dari Active Directory. Coba pakai user ini aja deh, min p, kemudian min c all, min zip, dan min ns, min k. IP address, pakai IP address katanya. Min d. Oke, sambil nunggu proses collect data, saya akan menyarankan dulu bloodhound-nya. Oke, ini masih dalam proses ya. Ini berhasil. Kita tunggu ini bloodhound-nya connect ke database. Kita clear dulu data ininya biar gak nabrak. Kita tunggu proses uploadingnya. Ini agak lama. Ini udah berhasil proses uploadnya. Sekarang kita langsung analisa dari username yang sudah kita temukan. Kita coba cek di SPCL DAP. Kita markdown dan cek apakah punya objek kontrol yang keluar. Oke, dia punya objek kontrol keluar. Di sini dia memiliki hak akses rate SPN terhadap SPCWNRM. Ini cukup bagus. Selanjutnya kita cek yang ISS. ISS juga punya objek kontrol keluar.
Oh ini belum ya. Kita markdown terlebih dahulu. Dan untuk SPCI ISS dia tidak memiliki objek kontrol keluar, jadi saya akan fokus ke SPC LDAP. Dia punya akses write SPN yang berarti kita bisa melakukan Kerberos roasting. Kemudian dari SPC WRM kita cek dia punya apa nih. Kita cek group membernya. Oke, untuk SPC WRM dia merupakan anggota grup dari remote management user. Berarti kemungkinan dia memiliki hak akses remote desktop yang bisa kita akses menggunakan WinRM. Oke, jadi jalur serangannya itu untuk sementara seperti ini. Ya, untuk jalur serangannya kita akan melakukan targeted Kerberos untuk mendapatkan hash dari WinRM ini. Belum melakukan targeted Kerberos, saya akan meminta eh, tiket TGT ya, karena ini autentikasinya Kerberos. Oke, invalid ya. Ada yang salah kah di sini? Audisi IP nggak pakai domain. Kenapa ya? Ular STB ada bahasa invalid. Ya, ini sudah berhasil. Kita tinggal ekspor file KRB nya, file keycache nya, RB5 cc name, re-export.
Oke, ini sudah berhasil. Minka, kita masukkan dc main host, dc.fuller stb, kemudian min u spc ldap, kemudian min d fuller.stb. Oke, ini tampaknya kita berhasil mendapatkan 2 hash KRB ya, atau hash 3S. Ini pertama ada Lacy sama SPC UNRM. Kita simpan terlebih dahulu. Namanya itu ini lacy.hash, kemudian ini yang WinRM nya, win.hash lah, cascade min m berapa ya, 13.100. Kita coba yang win terlebih dahulu. Word list rockq.txt. Oke, ini yang WinRM sudah berhasil ke crack. Isi WinRM, dan kita coba cek yang lazy. Oke, kita cek apakah berhasil ke crack, dan ternyata user lazy tidak berhasil ke crack ya. Passwordnya ini cukup sangat kuat, jadi kita tidak bisa melakukan cracking. Oke, selanjutnya saya akan coba mengakses remote desktop menggunakan spesi WinRM ini. Saya akan minta tiket TGT. Coba cek kalis. Oke, ekspor. Oke, ini sudah berubah. Kita tinggal masuk ke WinRM nya. Yang WinRM in i fuller stb, kemudian min k, min cek. Nggak bisa ya, min apa sih, coba min r fuller.stb. Oke, kita sudah berhasil masuk sebagai SPC WinRM.
Kita cek di desktop apakah user ini user yang mempunyai plague root, plague user. Oke, dan ya kita berhasil mendapatkan plague pertama, yaitu plague user. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian proses eksploitasi yang sedikit agak panjang untuk memperoleh akses root atau mendapatkan akses kontrol terhadap seluruh domain.